Alwi Farhan mengguncang SEA Games 2025, membawa Indonesia memimpin dalam pertarungan bulu tangkis epik melawan rival abadi Malaysia. Selamat datang kembali di Breaking News Olahraga. Hari ini kita punya kabar yang benar-benar memanas dari arena bulu tangkis SEA Games 2025 di Thammasat University Rangsit Kampus Pathum Thani. Indonesia berhasil unggul 1-0 atas Malaysia di final bulu tangkis bergu putra. Betul sekali, Speaker 1. Dan sorotan utama kita kali ini adalah penampilan luar biasa dari tunggal putra andalan kita, Alwi Farhan. Dia berhadapan dengan Leong Jun Hao dari Malaysia dalam pertandingan yang penuh drama dan ketegangan. Ini adalah momen krusial untuk mengawali langkah Indonesia menuju medali emas. Pertarungan ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah gengsi, kehormatan, dan pertaruhan nama bangsa di kancah Asia Tenggara. Setelah tim putri kita harus puas dengan medali perak, semua mata tertuju pada tim putra untuk membawa pulang emas. Alwi Farhan memikul beban yang sangat berat di pundaknya. Dan dia membuktikan dirinya layak. Mari kita bedah game pertama. Dimulai dengan skor yang sangat ketat, saling kejar-kejaran poin yang membuat jantung berdebar. Tapi, di interval game pertama, Alwi berhasil unggul tipis, 11-9. Sebuah keunggulan psikologis yang sangat penting. Setelah jeda, Alwi seperti mendapatkan tambahan energi. Dia tampil sangat dominan, seolah tidak memberikan ruang sedikit pun bagi Leong Jun Hao untuk bernafas. Pukulannya tajam, penempatannya akurat, dan pertahanannya kokoh. Hasilnya, kemenangan mulus di game pertama, 21-12. Sebuah awal yang fantastis, memberikan suntikan moral yang besar bagi seluruh tim Indonesia dan para penggemar yang menyaksikan. Skor 1-0 untuk Alwi. Tapi tunggu dulu, game kedua adalah cerita yang berbeda. Leong Jun Hao, seorang pemain yang tidak mudah menyerah, bangkit dengan semangat membara. Dia mulai menekan balik Alwi, melancarkan serangan-serangan yang sulit diantisipasi. Benar, Leong mengambil inisiatif penuh dan berhasil memimpin jauh 11-6 saat interval game kedua. Situasi ini tentu membuat para pendukung Indonesia khawatir. Alwi terlihat kesulitan mengembangkan permainannya dan Leong terus menjaga keunggulannya dengan sangat baik. Penonton pasti menahan nafas, bertanya-tanya apakah momentum akan berbalik, apakah Alwi akan kehilangan game ini, dan pertandingan harus berlanjut ke game ketiga yang penuh tekanan. Tapi, disinilah mental juara seorang Alwi Farhan terlihat. Di tengah tekanan yang begitu besar, saat tertinggal jauh, dia menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Perlahan tapi pasti, dia mulai bangkit, mencuri poin demi poin. Ini adalah momen yang mendefinisikan seorang atlet hebat. Dia tidak menyerah, dia terus berjuang. Satu demi satu poin dia raih. Penonton di Thammasat University Rangsit Kampus pasti berdiri semua menyaksikan kebangkitan Alwi. Dan keajaiban itu terjadi. Alwi berhasil menyamakan kedudukan 19-19. Dari ketertinggalan yang begitu jauh, dia berhasil menyamakan skor. Ini adalah comeback yang sensasional. Lalu dengan ketenangan luar biasa di poin-poin krusial, Alwi Farhan memastikan kemenangan dramatis di game kedua dengan skor 21-19. Sebuah kemenangan 2 game langsung yang membuat Indonesia memimpin 1-0 atas Malaysia. Sungguh penampilan yang heroik. Kemenangan Alwi bukan hanya tentang poin, tapi tentang semangat juang yang dia tunjukkan. Dia telah memberikan fondasi yang sangat kuat untuk tim Indonesia untuk meraih medali emas. Dan perjuangan belum berakhir. Partai kedua akan segera dilanjutkan di sektor ganda putra. Kita akan menyaksikan pasangan andalan Indonesia, Sabar Karyaman Kutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani berhadapan dengan ganda kuat Malaysia, Aron Chia dan Soh Huiyek. Ini akan menjadi pertandingan yang tidak kalah seru. Aron Chia dan Soh Huiyek adalah ganda putra kelas dunia. Dan Sabar Reza harus menampilkan performa terbaik mereka untuk bisa mencuri poin. Akankah Indonesia bisa mempertahankan momentum ini dan meraih kemenangan kedua? Akankah semangat juang Alwi menular ke pasangan ganda putra kita? Semua pertanyaan ini akan terjawab dalam pertandingan selanjutnya. Tetap bersama kami untuk liputan lengkap SEA Games 2025.
Jangan lewatkan setiap momen menegangkan dari perjuangan atlet-atlet terbaik kita. Ini adalah hari yang penuh emosi, kebanggaan, dan harapan bagi bulu tangkis Indonesia. Mari kita doakan yang terbaik untuk tim Merah Putih. Sampai jumpa di Breaking News olahraga berikutnya. Dan terus saksikan perjalanan gemilang Indonesia. Selamat datang kembali di Breaking News Bulu Tangkis. Kita akan membahas tuntas kabar sensasional dari Odisha Masters 2025. Saksikan bagaimana Dendi Triansyah, anak baru pelatnas, menunjukkan permainan ngotot luar biasa demi kesempurnaan Indonesia di Odisha Masters 2025. Betul sekali. Hari pertama Odisha Masters 2025 menjadi milik Indonesia seutuhnya. 6 wakil kita yang bertanding kompak meraih kemenangan di babak-babak berbeda pada Selasa, 9 Desember 2025. Sebuah awal sempurna yang patut dibanggakan. 6 kemenangan tanpa kalah, itu hasil yang sangat mengesankan. Siapa sorotan utama di balik kesempurnaan ini? Sorotan utama jatuh pada Dendi Triansyah, tunggal putra pelatnas yang baru dan penuh determinasi. Ia berjuang dari fase 64 besar. Pertandingannya adalah yang terakhir bagi wakil Indonesia hari itu. Dan ia menghadapinya dengan semangat membara melawan tunggal putra tuan rumah Pranay Shettigar di Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Odisha, India. Dendi Triansyah, nama yang cukup baru. Bisakah Anda ceritakan sedikit latar belakangnya? Apa yang membuatnya istimewa? Dendi Triansyah adalah angin segar di pelatnas PBSI, membawa harapan baru. Ia merupakan atlet hasil tambahan seleksi nasional atau Seleknas yang diadakan pada bulan Mei tahun ini. Bersama Richie Duta Richardo, ia terpilih masuk daftar tambahan untuk tunggal putra dari Seleknas 2025. Dendi ini bukan kaleng-kaleng. Ia tunggal putra taruna peringkat 1 di Indonesia sebelum menembus Cipayung dengan menjuarai Seleknas 2025. Asalnya dari Tasikmalaya, Jawa Barat, menunjukkan rekam jejak yang solid. Wow, jadi dia bibit unggul. Kembali ke pertandingannya, bagaimana jalannya game pertama melawan Pranay Shettigar? Apakah ia langsung mendominasi? Dendi langsung tancap gas. Ia berhasil mencetak keunggulan sangat jauh, sampai selisih 13 poin, mencatatkan game point 27 setelah pukulan backhand lawan melebar. Sempat kecolongan 1 poin, Dendi langsung merespons dengan smash keras lurus akurat ke sisi kiri permainan lawan, menuntaskan game pertama dengan percaya diri dan sangat cepat. Dominasi luar biasa di game pertama, namun game kedua seringkali menghadirkan tantangan berbeda. Apakah Shettigar mampu memberikan perlawanan lebih sengit? Benar sekali. Di game kedua, Dendi sempat tertinggal 5 angka pada skor 3-8. Situasi ini tentu membuat tegang para pendukung. Tertinggal cukup jauh, ini menguji mentalnya. Bagaimana Dendi bereaksi terhadap tekanan ini? Bisakah ia membalikan keadaan? Ia menunjukkan mental baja yang luar biasa. Dendi secara fantastis mampu melesakkan 8 poin beruntun. Ini membuatnya berbalik unggul 3 poin saat memasuki interval. Sebuah kebangkitan dramatis. 8 poin beruntun itu sungguh fantastis. Tapi bulu tangkis memang penuh kejutan. Apakah keunggulan Dendi bertahan setelah jeda interval? Sayangnya tidak. Selepas jeda, Dendi justru harus tertinggal lagi dengan 4 angka pada skor 12-16. Pranay Shettigar tidak menyerah begitu saja dan kembali memberikan perlawanan gigih. Ini seperti roller coaster emosi. Dari tertinggal, unggul, lalu tertinggal lagi. Bagaimana Dendi bisa keluar dari situasi kritis 12-16 itu? Dendi menunjukkan aksi ngotot yang menjadi ciri khasnya. Ia tidak menyerah, bangkit, dan mampu mengembalikan keadaan menjadi 19-17. Kita bisa melihat ia jatuh bangun menyelamatkan bola dari serangan lawan. Permainan ngotot memang seringkali menjadi kunci kemenangan. Apakah kerja kerasnya berbuah manis di akhir pertandingan? Tentu saja, permainan ngototnya tak sia-sia. Pranay Shettigar justru melakukan kesalahan sendiri. Pukulan lob Shettigar yang keluar menghasilkan match point untuk Dendi dengan skor 20-17. Shettigar sempat mencuri 2 poin, tapi laga berakhir setelah dorongan bola darinya sendiri yang melebar.
sebuah kemenangan yang diperjuangkan. Kemenangan dramatis dan penuh perjuangan. Jadi dengan hasil ini, Dendi berhasil menyusul rekan-rekannya di babak berikutnya. Ya, hasil tersebut membuat Dendi menyusul dua rekan senegara, Richie Duta Richardo dan Muhammad Yusuf, untuk lolos dari babak 64 besar. Ini membuktikan kedalaman skuad tunggal putra Indonesia dan potensi besar mereka di Odisha Masters 2025. Indonesia memang sempurna di hari pertama. Sungguh hari pertama yang luar biasa untuk Indonesia di Odisha Masters 2025. Kita tunggu saja kiprah selanjutnya dari para pahlawan bulu tangkis kita. Dukungan penuh untuk Merah Putih.